Boleh wabarakatuh. Bapak Supervisor mahasiswa atas nama Bukhari Muslim anak Bapak yang saya ini dan berharap selalu dalam keadaan walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kesekian kalinya Muslim telah mulai awal sampai terima kasih. Mudah-mudahan yang awal oleh Muslim segala ilmu yang kita dapat dan kita amalkan ulun sebagai guru pamong atau muslim untuk selanjutnya berdasarkan kepada Bapak Muslim untuk menyampaikan materi yang lanjutan materi atau materi final disampaikan oleh beliau harapkan supaya saya ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dede Kusnadi dan Bapak Fahmi Riyadi, ulun izin memulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertama-tama kita mengucapkan dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayah hijaulah kita bisa berkumpul lagi pada pembelajaran online dan final test pada hari ini. Salam serta salam selalu tercurah kepada bimbingan kita, kehariban kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana berkat beliau kita bisa berkumpul di sini dan juga mulai dari zaman kegelapan dan zaman kebenaran pada saat ini. Yang terhormat kepada guru ulun Bapak Dede Kusnadi STI yang telah membimbing ulun mulai dari pertemuan awal sampai pertemuan terakhir, dan juga yang terhormat kepada supervisor ulun Bapak Dr. Muhammad Fahmi Riyadi STI MSI yang telah bersedia berhadir pada final test pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada adik-adik semua yang telah bisa berhadir pada pembelajaran hari ini di kelas 8C. Untuk mulai pada pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ulun memulai pada pembelajaran hari ini, ulun diharapkan kepada semuanya agar bisa menyimak dan memperhatikan apa yang ulun jelaskan. Selanjutnya kita mulai pada pembelajaran hari ini, yaitu pada bab kedua, yaitu mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Buan Pian sudah membuka bukunya lah, itu mulai halaman 13. Sudah Buan Pian buka halaman 18, halaman 13. Kalaunya sudah, kita mulailah. Yang pertama ulun akan mereview sedikit tentang apa itu pengertian mukjizat, terus pengertian karamah, pengertian maunah, dan pengertian ikhlas. Terus kita akan membahas pada pokok pelajaran, yaitu hikmah adanya dari mukjizat, terus dari karamah, ciri khas dan maunah. Ulun sampaikan dulu lah PPT-nya. Kelihatan Pak. Kelihatan lah. Kelihatan Pak. Alhamdulillah. Yang pertama itu dari mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, itu berada di bab 2. Nah, itu yang pertama itu mukjizat. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya mukjizat itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya ajaza, yang artinya melemahkan. Terus dalam akidah Islam, mukjizat dimaknai sebagai suatu peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan yang digunakan untuk mendukung kebenaran kenabian dan rasul, sekaligus melemahkan lawan-lawan yang melawan kebenarannya. Dalam hal ini seperti mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu dari mukjizatnya yang diturunkan kepada beliau, yaitu mukjizat Al-Quran. Terus Nabi Musa mukjizat itu turunkannya seperti kitab Taurat, terus itu Jabur itu turunkan kepada Nabi Daud, dan kitab Injil itu turunkan kepada Nabi Sallallahu. Tujuan dari diturunkannya mukjizat ini untuk melemahkan para orang-orang terdahulu yang tidak mempercayai dan tidak mengimani kepada beliau semua. Terus yang ketiga itu mukjizat tidak terlepas dari bentuk-bentuknya. Itu ada tiga. Yang pertama itu ilmu. Ilmu ini seperti pemberitahuan tentang hal-hal yang gaib yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Umpamanya pengabaran Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya tentang apa yang mereka makan dan apa yang mereka simpan di rumah mereka. Terus yang kedua itu kemampuan dan kekuatan. Dalam ini seperti tongkatnya Nabi Musa alaihissalam ini untuk berubah menjadi ular, dan juga penyakit kulit dan buta serta menghidupkan orang mati. Itu salah satu dari kemampuan Nabi Isa alaihissalam. Terus yang ketiga itu ada kekuatan. Nah, dalam hal ini kecuali misalnya perlindungan bagi Nabi Muhammad SAW dari orang yang menginginkan kejahatan kepadanya. Hal ini sering terjadi ketika di Mekah sewaktu malam hijrah, ketika di dalam gua, lalu perjalanan ke Madinah ketika bertemu dengan Suraqah bin Malik. Lalu di Madinah ketika orang-orang Yahudi ingin menculiknya dan lain-lain. Hal ini merupakan contoh dari yakini umat Islam menunjukkan bahwa Allah mencukupi Rasulnya dengan perlindungan sehingga tidak membutuhkan lagi perlindungan makhluk lainnya. Terus selanjutnya itu ada karamah. Sebelum mukjizat ulun lanjutkan ke karamah, bahwasanya mukjizat ini hanya diturunkan kepada Nabi dan Rasul lah, tidak ada diturunkan kepada makhluk yang biasa saja seperti wali Allah, manusia biasa dan lain sebagainya, akan tetapi hanya diturunkan kepada Nabi dan Rasul saja. Terus yang kedua itu ada karamah. Bahwasanya karamah ini ialah artinya kemuliaan, kehormatan dan anugerah. Terus menurut istilah yaitu kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali Allah, yakni hamba Subhanahu wa taala yang saleh dan taat kepadanya.
Dalam ini koromah hanya diturunkan kepada wali Allah saja, bukan diturunkan kepada manusia biasa yang tidak memiliki amal perbuatan yang baik. Terus juga koromah ini tidak juga diturunkan kepada nabi dan rasul. Dalam ini koromah bisa menjadi suatu ujian saat hamba yang bersangkutan berubah menjadi sombong, maka koromah yang diterima itu menjadi istidrat lah. Terus sebaliknya, jika koromah malah menebalkan iman dan melahirkan kerendahan hati, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, jadi apabila seorang wali Allah ini mendapat koromah dan dia merasa sombong, maka saat itulah muncullah dari istidrat ada dalam diri seorang wali Allah tersebut. Dan juga apabila seorang wali Allah tersebut menebalkan keimanannya dan merendahkan kerendahan hatinya, maka wali Allah tersebut akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Terus selanjutnya itu ada maunah. Nah, dalam ini maunah yang memiliki arti dari pertolongan. Terus menurut istilah itu kemampuan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang sedang pertolongan untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Dalam ini contohnya seperti pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan sekumpulan orang selamat dari bencana alam. Seperti dari bencana alam banjir, terus Gunung Merapi, kebakaran dan sebagainya. Bahwasanya ini ialah bentuk suatu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan maunah. Akan tetapi maunah ini akan muncul apabila seorang hamba ini memohon doa dan juga berikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak melakukan hal tersebut keduanya, yaitu ikhtiar dan tawakal, mustahil seorang hamba akan mendapatkan maunah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga maunah ini diberikan kepada baik itu dari nabi, terus wali Allah ataupun manusia biasa. Terus selanjutnya itu ada irhas sendiri itu memiliki arti yaitu kejadian luar biasa atau hal yang istimewa pada diri calon nabi dan rasul ketika masih kecil dan sewaktu bayi ataupun anak-anak. Dalam ini contohnya saja seperti Nabi Ismail alaihissalam. Pada tersebut beliau menginjak-injak dari tanah dan mengeluarkanlah air jam-jam. Dalam tersebut itu bisa disebut juga dengan irhas, karena itu sebagai keistimewaan dari para calon nabi dan rasul ketika masih waktu kecil. Selanjutnya ada pembahasan kita utama, yaitu untuk membahas hikmah dan adanya mujizat karomah dan maunah. Setelah kita mereview sedikit tentang apa itu dari pengertian mujizat, terus karomah, maunah, dan irhas, sebelum ulun memasuki dari pembelajaran utama kita, yaitu hikmah adanya mujizat karomah dan maunah, Bon Pian ada yang ingin ditanyakan lah sebelum ulun masuki pada pembelajaran utama hari ini, hikmah adanya mujizat dan karomah, maunah dan irhas. Ada Bon Pian anak kita tahu nih lah. Ada. Kalau yang ada, kita lanjutlah. Yang pertama itu hikmah adanya mujizat, karomah dan maunah dan irhas. Yang pertama itu melemahkan dan mengalahkan alasan usaha dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwahnya dari Rasulullah. Dalam hal ini bahwasanya berbagai riwayat seperti contohnya milik Nabi Musa alaihissalam yang berubah menjadi ular saat penyihir dari kerajaan Fir'aun. Dalam ini pukulan tokatnya juga bisa mengeluarkan air dari Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya hidup di gurun yang tandus. Yang sudah ulun jelaskan sebelumnya bahwasanya tongkat dari Nabi Musa alaihissalam ini bisa membelah lautan dan membawa umat beliau untuk bisa menyeberangi dari Lautan Merah. Saat itu beliau memiliki sekitar 600.000 dan itu menyeberangi Laut Merah itu sekitar 70 meter dan menempuh waktu sekitar 4 jam.
Dalam tersebut, Fir'aun mengundang seluruh penyihir terkenal di Mesir untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Peperangan itu digelar di aula kerajaan Fir'aun dan disaksikan oleh rakyat pada waktu itu. Dalam ini kisah Nabi Musa alaihissalam dan penyihirnya di kerajaan diceritakan di dalam Quran surah Al-A'raf itu mulai dari ayat 104 sampai ayat 119. Yang ceritanya yaitu, dan Musa berkata, "Hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam. Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah, kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku." Itu terdapat ayat 145. Terus kemudian Fir'aun menjawab, "Jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datanglah bukti itu. Jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar." Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkatnya itu menjadi ular yang sebenarnya, dan ia mengeluarkan tangannya. Maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya atau kelihatan oleh orang-orang yang memeliharanya. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, "Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai, yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu." Fir'aun berkata, "Maka apakah yang kamu anjurkan?" Pemuka-pemuka itu menjawab, "Beritahulah dia untuk saudara-saudara Keriman kota-kota beberapa orang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai." Selanjutnya, maka para penyihir pun datang dengan mengeluarkan daya dan kekuatannya. Nabi Musa alaihissalam meminta mereka untuk mengeluarkan sihirnya terlebih dahulu. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan menelan seluruh apa yang dikeluarkan oleh penyihirnya. Terus ahli-ahli sihir berkata, "Hai Musa, kamu yang akan melemparkan lebih dahulu, ataukah kami yang melemparkan?" Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar menakjubkan. Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu, maka itu menelan apa yang mereka sulapkan. Karena itu nyatalah yang benar dan telah mereka kerjakan, maka mereka kalah tempat itu dan jadikanlah mereka orang-orang yang dalam ini terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 104 sampai 119. Terus yang kedua itu, bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat serta mendapatkan keyakinan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam poin kedua ini bahwasanya apabila kita percaya terhadap kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat keimanan serta mendapatkan keyakinan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya saja seperti Nabi Muhammad SAW itu memiliki mukjizat untuk membelah bulan. Maka apabila kita meyakini dan percaya sepenuh hati atas mukjizat beliau, maka kita akan bisa memperkuat dan menambah keyakinan kita atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga banyak lagi para nabi dan rasul yang memiliki mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu ialah membuktikan kebenaran Rasul diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran-ajarannya. Lanjut, itu mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ini apabila kita percaya dengan adanya mukjizat, terus karomah, irhas ataupun ma'unah, maka kita bisa mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dalam hal ini cara kita untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada lagi yang mengetahui. Yang pertama itu ada membaca Al-Quran, terus mendengarkan serta memahami Al-Quran tersebut. Dalam hal ini Al-Quran seorang muslim bisa memperoleh pelajaran tentang berbagai hal, mulai dari janji Allah, ancaman dari Allah, sampai kisah umat terdahulu yang bisa kita ambil hikmahnya. Dengan mempelajari Al-Quran, maka kita semakin yakin dengan Allah, malaikat, Rasul, kitab dan hari akhir dan dari takdir Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua itu memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lewat alam. Dalam hal ini kita bisa memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Keindahan gemerlap bintang di langit misalnya. Tentu hanya Zat yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menciptakan keindahan tersebut. Terus yang ketiga itu pastinya kita selalu beramal saleh. Apabila kita beramal saleh, maka kita akan bisa mempertebal keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus beramal saleh, menjauhi kemaksiatan. Amal saleh untuk mempertebal keimanan ini tidak hanya soal ibadah saja, tetapi untuk kebersihan dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kelima, poin kelima yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu dekat kepada hambanya. Allah telah memerintahkan manusia untuk selalu beribadah kepadanya. Perintah ini mengandung maksud bahwasanya ibadah merupakan sarana bagi umat manusia untuk bisa dekat dan Sang Pencipta. Di zaman sekarang banyak orang merasa dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat beberapa golongan orang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah orang yang keras, yaitu orang-orang yang suka berbicara namun jarang berpikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dalam hal ini bahwasanya apabila kita banyak bicara saja akan tetapi kita tidak banyak melakukan zikir, istighfar, selawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah hal yang sia-sia saja. Seharusnya kita sebagai umat Islam pun untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terus yang keenam itu tidak takut akan kesulitan karena yakin selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Dalam hal ini apabila kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada hambanya, maka kita tidak akan takut kesulitan. Dalam hal ini apabila kita terlibat dari musibah dari kelitian hutang, masalah keluarga dan lain sebagainya, apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bahwasanya kita tidak akan merasa kesulitan. Akan tetapi dalam hal ini kita harus bisa berikhtiar, itu berusaha semaksimal mungkin, dan sisanya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyerahkan apa yang kita lakukan, yaitu dengan ikhtiar dan tawakal. Selanjutnya itu sebagai kebenaran Rasul dan bahwa ajaran dan pengangkatan diri seorang Rasul adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ini terdapat dalam Quran bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim walikulli ummatin rasul fa idza jaa rasul yabainahum bil qisti wa hum la yuzlamun, yang artinya dan setiap umat mempunyai rasul, maka apabila Rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dijalaninya. Dalam hal ini ayat menjelaskan bahwasanya sebagai wujud keadilan Tuhan Dia mengutus Rasul sebagai pemberi peringatan, dan setiap umat mempunyai Rasul yang menyampaikan ajaran serta bukti atas kebenaran ajaran. Maka apabila Rasul mereka telah datang, diperlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan tidak dijalani. Orang yang beriman dan berbuat kebaikan akan diberi pahala, sedangkan yang ingkar dan berkufur maka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul pada tiap umatnya, pada satu umat itu memerlukannya. Tujuan pengutusan Rasul ialah untuk memberikan berbagai pedoman yang wajib mereka seperti pokok-pokok akidah dan segala amal saleh yang mereka dari sisaan di hari pembalasan. Pada saat para Rasul telah datang kepada mereka dan telah menyampaikan kepada mereka petunjuk-petunjuk yang harus mereka ketahui mengenai urusan agama.
dan juga maka seharusnya mereka tidak membuat alasan untuk menolak pada hari pembalasan. Nanti Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan putusan tentang apa yang mereka rasakan dengan seadil-adilnya. Terus yang ke-8 yaitu sebagai ajab dan siksa bagi orang-orang kafir dan pelajaran bagi manusia lainnya. Dalam hal ini seperti contohnya dari kaum Nabi Nuh alaihissalam yang sudah perlu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya pada saat Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah untuk membuat bahtera yang besar, kapal itu di atas gunung, banyak dari kaum beliau yang mencaci-maki, mencela dan mengatakan beliau itu gila. Akan tetapi beliau pun tidak menepis atau mengheraninya kalau bahasa Banjar. Beliau terus membuat dan jadi kapal bahtera tersebut. Dan pada saat terjadi banjir besar-besaran pada saat itu, para kaum beliau banyak yang tidak mempercayai dan tidak masuk ke dalam bahtera kapal tersebut sampai dari anak dan istri beliau pun tidak masukinya pada bahtera tersebut. Pada hari ini ada pelajaran bagi kita sebagai manusia bahwasanya apabila pada zaman dulu itu ada Nabi dan Rasul, kita harus bisa mempercayai atas dari kemujizatannya dari Nabi dan Rasul. Terus selanjutnya itu dari contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan terhadap mujizat dan kejadian luar biasa lainnya. Yang pertama itu tidak meminta pertolongan kepada makhluk halus, meskipun kita juga yakin bahwasanya makhluk halus itu ada sebagai hal yang gaib. Bahwasanya kita sebagai umat Islam, bahwasanya seyogianya kita harus minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak diperbolehkan untuk meminta bantuan atau pertolongan kepada makhluk gaib seperti itu, seperti jin, iblis, setan dan sebagainya. Akan tetapi kita hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Terus yang kedua, itu minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sama juga hubungan. Terus yang ketiga itu yakin sepenuh hati akan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini bahwasanya banyak di antara kita ketika tertimpa musibah atas permasalahan pasti akan mengeluh, entah itu mengeluh kepada teman sekelas, saudara kita, bahkan keluarga dan Allah sekalipun, semua itu sah-sah saja. Yang tidak diperbolehkan ialah agama untuk berprasangka terhadap rencana Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Di lain hal ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan, kesuksesan baik dalam karya ataupun harta kita, sering lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita bersyukur dengan sesuatu yang besar seperti bersedekah, berzakat, berzikir, berselawat dan sebagainya. Bahwasanya bersyukur hanya dengan mengucapkan pun kita sangat jarang terjadi untuk mengucapkannya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai rencana di balik apa yang diberikan kepada kita. Allah maka mengetahui terhadap keinginan kita dan harapan kita. Terus yang keempat, berakhlakul karimah. Dalam ini apabila kita contoh dari perilaku mencerminkan kepada akhlakul karimah tersebut, bahwasanya kita akan menjadi diri yang baik. Dan juga dalam hal ini dari contoh akhlakul karimah tersebut banyak sekali. Yang pertama itu dari tawadu. Dalam hal ini bahwasanya contoh dari akhlakul karimah tawadu sendiri yang perlu ketahui bahwasanya itu dari rendah hati. Nah, yang maksud rendah hati ini adalah memelihara pergaulan dari hubungan dengan sesama manusia tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun. Dalam hal ini rendah hati dan rendah diri itu berbeda lah maksudnya. Itu rendah hati itu tawadu. Akan tetapi kalau rendah hati itu ialah pesimis, itu patut kita bedakan lah. Terus yang kedua itu dari contoh berakhlakul karimah yaitu ialah tahun. Bahwasanya tahun ini ialah memiliki arti tolong menolong sesama umat
dan juga seseorang akan menjalin hubungan persaudaraan dengan solidaritas. Ia akan membantu orang lain ketika merasa kesulitan. Contohnya saja, apabila kita memiliki rezeki berlebih, maka itu kita akan memberikan sedikit rezekinya kepada saudara-saudara kita. Dan juga apabila kita banyak memiliki makanan, terus tetangga kita tidak makan seharian, bisa kita untuk memberikan kepada tenaga kita untuk makanan sedikit, untuk bisa menghilangkan rasa lapar kepada tetangga kita. Dan juga akhlakul karimah ini ada juga lawannya itu akhlak tercela. Dalam hal ini banyak sekali akhlak tercela tersebut. Bahwasanya apabila kita akhlak tercela itu yang pertama itu bersikap takabur, terus kita pikir, sombong dan lain sebagainya. Apabila kita merasa bahwasanya apabila kita merasa diri kita ini paling hebat, itu adalah hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ujub dan sombong dan sebagainya. Dan juga kita seperti berkata dusta, tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Dan juga berprasangka buruk kepada orang lain, itu disebut juga dengan seujon, itu kita berburuk sangka. Apabila kita berbaik sangka, itu adalah husnudzon. Terus selanjutnya itu dari akhlak tercela, yaitu durhaka kepada orang tua. Terus yang selanjutnya itu dari akhlak tercela, yaitu mengambil barang hak dari kita sendiri. Mungkin dari ulun selanjutnya kita akan mengidentifikasi dari gambar yang sedang ulun sediakan dari PPT ini. Nah, terus yang pertama ulun izin nanya dulu lah kepada Bon Pian. Yang pertama ini Bon Pian tahu lah ini gambar apa? Nah, yang ini tahu lah Bon Pian. Membelah hutan. Iya. Itu Nabi siapa ya? Saya Bon Pian ingat. Nabi siapa ya? Nabi Musa. Nah, itu di gambar itu beliau membelah apa? Lautan. Membelah laut merah. Ya. Yang sudah menjelaskan itu beliau memiliki pengikut itu sekitar berapa? Ingat lah. Pengikutnya. Ingat Bon Pian lah. Sekitar 600.000. Iya, itu sekitar 600.000 lah. Dan juga beliau ini menempuh jarak untuk melewati Laut Merah itu sekitar berapa jaraknya? Bon Pian lah. 7 kilometer. Ya, bujur. Itu selama berapa jam? Itu beliau melewatinya berapa jam? Berapa? 4 jam. Ya, bujur. 4 jam lah. Terus yang kedua nih, maaf. Nah, ini gambar kedua ini Bon Pian tahu kan apa? Gambar kedua. Yang ini, yang dihiga dari Nabi Musa. Gua. Ya, itu salah satu pemuda yang bernama Ashabul Kahfi lah, bahwasanya para pemuda ini bersembunyi di gua itu tertidur selama 309 tahun. Dan juga gambar ketiga ini Bon Pian tahu lah nih gambar apa? Ingat lah. Nabi Ibrahim. Nah, pada saat itu beliau diapain ya? Dibakar lah. Nah, si Din tuh merasa kedinginan kah, kepanasan kah, apa? Dingin. Iya. Terus selanjutnya kalau sudah hentikan dulu lah berbagi. Nah, sesudah ulun menjelaskan apa itu pengertian dari mujizat, terus karamah, maunah, dan iras, dan juga apa itu dari hikmah,
hikmah adanya mujizat, terus kurma irhas dan maunah. Buan pian ada yang ingin ditanyakan lah mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, masa ada yang ingin ditanyakan. Adalah yang ingin ditanyakan. Silakan. Masih ada seperti Muhammad Rifki Arif Muhammad, Farhan Sanjani, Ami Hadi, Raja Hijrah Pertama, Muhammad Budi Wiono dan lain-lainnya. Nah, siapa yang hendak bertanya, Bonpian? Silakan. Ayo, adakah yang hendak ditanyakan Bonpian atau paham bertahan sudah? Ya Pak, Muhammad Billy, ada yang ingin ditanyakan Bian? Tidak ada, Pak. Oh, ada jalan. Nah, misalnya adalah mungkin yang terakhir itu silahkan kepada Bonpian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pengertian dari mujizat, terus dari pengertian irhas, maunah, karomah, dan juga dari hikmah adanya mujizat, karomah, irhas, dan mujizat. Silakan Bonpian untuk menyimpulkan pada pembelajaran hari ini. Silakan. Ada yang ingin kah yang menyimpulkan? Ayo. Silakan menyimpulkan. Itu yang pertama, hikmah adanya mujizat, karomah, irhas, dan maunah. Yang sudah ulun jelaskan itu ada 8 poin. Nah, itu bisa Bonpian menyimpulkan pada pembelajaran hari ini. Bisa aja misalnya Bonpian menyimpulkan apa yang ada di buku. Nah, itu ada poinnya 6. Silakan untuk menyimpulkan poin-poinnya. Ayo silakan. Muhammad Willy Budiono, silakan untuk bisa menyimpulkan pada pembelajaran kita hari ini. Silakan buka itu halaman 18 ya, silakan bisa dibaca untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan Budi. Iya, Pak. Oke, ya silakan. Sudah Budi. Atau yang lain kan? Budi, kayak apa Budi? Siap kah? Menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Atau yang lain kan? Raja Hijrah Pertama, ya silakan untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita dapat mengetahui adanya mujizat, karamah, dan irhas dan maunah. Iya. Terus apalagi? Dari hikmah adanya mujizat, karomah, irhas, dan maunah. Silakan Raja Hijrah Pertama. Dari hikmahnya. Ayo. Kita dapat mengambil hikmahnya dengan cara mengimani. Ya, alhamdulillah. Terima kasih pada Hijrah yang bisa sedikit menyimpulkan pada pembelajaran kita hari ini. Bahwasanya ulun akan menyimpulkanlah pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu yang kita merinci sedikit, itu pengertian dari mujizat. Bahwasanya mujizat ini artinya untuk melemahkan dari umat-umat terdahulu. Bahwasanya untuk mujizat ini hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul saja.
Dan kedua itu ada karomah. Nah, karomah ini hanya diturunkan kepada wali Allah saja. Terus yang ketiga itu ada maunah. Dalam hal ini maunah yaitu pertolongan kepada manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada saat kesulitan. Terus yang ketiga itu ada ikhlas. Dalam hal ini ialah kejadian luar biasa yang akan menjadi calon nabi dan rasul. Yang selanjutnya yaitu hikmah adanya menghijat, karomah, irhas, dan maunah. Dalam hal ini kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu adalah untuk melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul Allah. Terus yang kedua itu bagi yang telah percaya kepada kenabian maka akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga itu ada membuktikan kebenaran Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan ajaran-ajarannya. Terus yang keempat itu bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu ada tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Itu mungkin dari ulun kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Sebelum ulun menutup, nantinya akan ulun kirimlah link dari latihan soal kepada Buan Pian Bertaan. Dalam link tersebut, karena nanti silakan Buan Pian isi namanya, terus itu jawab soalnya itu biasa, itu ada soal nomor 1 sampai dari 10. Nah itu ABC lah. Terus yang di bawahnya nanti Buan Pian juga untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin itu saja dari ulun. Alhamdulillah waktu belajar kita sudah selesai. Semoga dengan adanya pembelajaran kita pada hari ini dan pertemuan kita pada hari ini, ilmu yang Buan Pian dapatkan dan apa yang ulun sampaikan bisa bermanfaat dan bisa mengambil hikmah dari pembelajaran pada hari ini. Sebelum ulun menutup, disilakan kepada Bapak Dede Kusnadi apabila ada yang ingin disampaikan, Pak. Ya, terima kasih Pak Bu Odi yang telah menyampaikan pada siang hari ini, dan pun sebagai kamu atau sebagai guru mata pelajaran akhlak saya mengucapkan terima kasih yang sebanyaknya, dan kepada Bapak Bodi belum ada semangat harapan, terima kasih dan mohon maaf apabila selama diberikan pelajaran dari awal sampai akhir, dari awal materi yang disampaikan sampai bagian ada sikap dan kelakuan anak-anak ini turun yang orang berkenan di bagian dan mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kami, bagi anak-anak kami yang telah menerima materi atau ilmu yang disampaikan. Dan dan dari Bapak Supervisor, Bapak Dr. Fahmi Riyadi, SDHI, apabila membimbing dari ini banyak dalam meningkatkan baik kepada kami dan tentukan kepastian dan bentuk untuk atau ada komentar dari beberapa
silakan. Aku kira cukup panjang dahulu. Ya silakan ditutup saja. Silakan. Nggih, ulun izin menebak. Terima kasih kepada Bapak Dede Gusnadi, STI sebagai guru pamong ulun yang telah membina ulun mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir, itu final test yang telah membimbing ulun dengan sungguh-sungguh dan juga untuk bisa untuk membelajarkan kepada anak-anak di MTSN untuk Banjarmasin ini itu di kelas 8, dari kelas 8A sampai kelas 8D. Itu terima kasih banyak Pak, dan juga kepada Bapak Dr. Fahmi Riyadi, STI MSI yang telah bersedia untuk bisa berhadir di pertemuan final test pada hari ini. Ulun selaku dari perhatikan yang bernama Bukhari Muslim meminta maaf kepada Buan Pian Bartaan apabila dalam penyampaian final test pada hari ini banyak kekurangan dan khilafan dalam perkataan ulun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tinggi Pak, terima kasih banyak Pak.